Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 8000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya ya. Oke, langsung saja kita uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Di sini terdapat dua buah MCB ya. Yang pertama MCB softar dan yang kedua adalah MCB baterai. Kita nyalakan MCB softar ya terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Oke, langsung saja kita akan ujikan. Di sini kita ke menu yang pertama ya. Di sini ada informasi panel surya karena di sini tidak menggunakan MPPT. Jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Untuk syarat settingnya cukup mudah sekali ya. Semisal di sini ingin rubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist dan secara otomatis dia tersetting ya. Oke, kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya, ada plug dan float. Di sini juga bisa disetting. Semisal di sini ingin dirubah menjadi 54 volt dan di sini sama 54 volt, maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya. Dan untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere. Dan di sini cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect ya. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini cukup pilih salah satu ya untuk mode prioritas ini ya. Dan kita kembali. Di sini ada menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini untuk LVD ya nanti bisa disesuaikan ya. Dan di sini untuk HVR recovery juga sama, bisa disesuaikan saja. Dan di sini untuk nanti LVD ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini kita bisa pilih salah satu ya untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat untuk nominal daya di 8000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini input PLN saya akan nyalakan terlebih dahulu ya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya. Di sini di 46 volt kita turunkan. Oke, di sini karena di bawah 46 volt ya, maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini ketika saya naikkan kembali, tadi HVR recovery-nya adalah 51 volt ya. Oke, saya naikkan kembali. Di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC, di sini akan secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini maka secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya saya akan ujikan juga. Di sini kita ubah dulu ke prioritas DC. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Kita turunkan kembali. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Seperti ini. Oke, kita ubah ke prioritas AC. Kemudian kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke, naik terus. Oke, bisa untuk chargingnya kita lihat ya, di situ naik terus perlahan. Tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, sini kita ubah lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya, dan baterai saya on-kan ya. Oke, di sini baterai sudah saya on kan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Oke, di sini yang pertama saya akan nyalakan beban blower. 1 buah blower, 2 blower, 3 blower, 5200 ya. Kemudian saya ganti beban heater. Oke, 7002 saya tambah lagi 8200 ya. Sini alarm berbunyi, tambah lagi. Oke, di sini kisaran sampai 9200 ya. Kita tunggu sampai inverter off. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke ya, ini di inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba untuk menggunakan AC, prioritas AC ya. Di sini kita nyalakan kembali input PLN-nya. Oke, kemudian di sini saya ubah ke prioritas AC ya.
Kemudian saya akan bebani menggunakan beban blower di sini. Oke, 1000. Oke, 1500-an watt ya. Kemudian sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Maka di sini secara otomatis akan berpindah ke inverter ya. Di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya di sini langsung secara otomatis berpindah lagi ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter Rakmon 8000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.